tadi pagi atas perkenan Tuhan boleh diantar dari Makassar ke tempat ini. Karena itu sebagai orang yang beriman, kita tidak pernah melupakan Tuhan dalam segala suasana apapun juga, baik dalam keadaan suka maupun duka. Sepanjang 4 tahun 3 bulan, orang tua kekasih yang telah dipanggil di sisi Tuhan, beliau senantiasa bersandar ke hadapan Tuhan dan senantiasa berdoa. Sudah tahu sampai kapan akhir hidupku. Akhir hayatku ini tidak menentu, namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai dengan rencana semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan iman, berkenan di hadapan Bapa. Itulah keluhan orang tua yang kita kasihi ini selama 4 tahun 3 bulan lamanya. Dan petang hari ini kita akan bawa dalam suasana ibadah pada Tuhan yang kita sembah siang dan malam dengan susunan acara pembukaan yang telah berlangsung. Selanjutnya ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta Majelis Jemaat Gereja Toraja Minanga, di mana beliau terdaftar sebagai anggota. Setelah itu ungkapan hati dari keluarga yang akan dibawakan oleh Bapak Jan Lete. Istirahat dan penutup. Kita akan masuk dalam ibadah acara yang pertama, ibadah yang akan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Minanga. Kepada majelis disilakan. Shalom, Bapak Ibu, sidang perkawinan. Kita akan beribadah memuji Tuhan dalam ibadah penghiburan pada sore hari ini. Kita dengarkan seruan pengharapan. Saat ini kita berkumpul memberikan penghiburan bagi keluarga berduka yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi beberapa waktu yang lalu. Kita percaya bahwa kematian adalah akhir, sekaligus menjadi awal. Kematian adalah akhir dari hidup di dunia, sekaligus awal menyongsong kehidupan sebagai keluarga Allah dalam kekekalan. Semoga ibadah penghiburan ini bisa menguatkan keluarga dan kita semua di dalam menikmati arti kematian. Saya undang untuk berdiri, kita menyanyi berbuat hal yang besar. Sanggup
Pertolongan kita dalam ibadah penghiburan saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dan kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Silakan duduk. Bapak Ibu sidang perkabungan yang kekasih, mari kita mendengarkan litani kehidupan, kita baca bersama. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Tetapi kasih setia Tuhan bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan sudah menegakkan tidak hanya di sorga. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 201, sering kutanya kepada diriku,
Kami memberikan kesempatan kepada keluarga untuk memberikan pujian dengan judul Kurangkai Air Mata. Ada PD. Yeah.
menjadi permata suatu hal yang luar biasa untuk sebenarnya. Sini ya. Apa? Sosial itu sih gambar mah. Ya sudah bergabung dengan Tuhan. Kenangkin. Tiba-tiba pada Auto anu lah. firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, Tuhan. Bersama dengan keluarga almarhum Profesor Dr. Heran Wibowo, kami datang di di hadapan hadapan Tuhan. tentu keluarga merasakan betapa dalam duka yang mereka alami. Sebab memang semakin besar cinta terhadap seseorang, maka semakin besar juga duka ketika kami harus berpisah. Namun perpisahan selalu terjadi. Tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa di dalam tangan Tuhan sesungguhnya tidak ada perpisahan bagi orang yang percaya dengan Tuhan. Dan oleh karena itu Bapa di sorga, dalam suasana duka saat ini firman Tuhan akan diperdengarkan. Dan tolong Tuhan, kuasai kami semua. Tolong berikan hamba-Mu hikmat-Mu yang sungguh terbatas ini untuk menyatakan kehendak-Mu, sehingga membawa kekuatan dan terlebih penghiburan bagi kami semua, terlebih bagi keluarga dalam menjalani kehidupan, juga dalam menghadapi duka ini. Kiranya tidak ada yang menghalangi kami ya Tuhan di dalam menikmati mendengarkan firman. Dan Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan. Ampunkan dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengalahkan kematian, kami sudah berdoa. Amin. Saya pilih pembacaan untuk kesempatan ini dari 2 Timotius pasal 4. Dari ayat yang pertama sampai yang ke-8, penuhi panggilan pelayananmu. Dan firman Tuhan berbunyi, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kenyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan
saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada orang yang merindukan kedatangannya. Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara firman itu. Ya, sedang perkabungan yang dikasihi Tuhan. Saya perhatikan nih apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, bahwa setelah ia memperingati Timotius, ia mengemukakan tentang dirinya. Dan yang menarik di sini, dia katakan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ini persoalan seakan-akan dilihat oleh Rasul Paulus sepintas lalu saja. Ini dikatakan saat kematianku sudah dekat. Padahal bagi banyak orang ini kematian ini ya biasanya memang satu momok. Bahkan ada orang yang takut untuk pergi check up sebab takut tuh ya nanti ada penyakitnya, dan ya dia takut tuh itu baru berita saja. Jadi apa yang mau dikatakan ini seakan-akan ini Rasul Paulus ini kok tegar sekali menyebut satu peristiwa yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Iya, dan memang ada yang menulis bahwa untuk peristiwa kelahiran dan kematian, ya rupanya memang ini adalah dua peristiwa terbesar dalam kehidupan seseorang. Kalau peristiwa kematian ada di depan kita, ya, kalau peristiwa kelahiran sudah terjadi. Nah, satu persoalan adalah apa? Satu persoalan bagi kita tentang yang namanya kematian ini. Sebab memang dalam kenyataan kita melihat bahwa ya rupanya kematian ini rata-rata ya orang kayaknya memang takut. Saya juga sesungguhnya takut tentang namanya kematian. Sebab apa? Ya pertama memang kita tidak ada pengalaman di sekitar itu ya. Lalu ya dalam bayangan-bayangan kita tentang kematian memang gelap, dan biasanya memang kita takut pada kegelapan. Tapi apa yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus tentang dirinya di sekitar kematian ini yang menarik. Kalau kita bandingkan misalnya dengan surat-suratnya yang lain, iya, rupanya memang Rasul Paulus ini agak lain dari yang lain. Apalagi kalau kita misalnya baca di surat Filipi ya, pasal 1 ayat 21, 22, 23, ya luar biasa dia. Artinya tidak kebanyakan orang sama pendapatnya, dan inilah yang menarik, apa latar belakang pada dirinya yang memunculkan pemikiran ini. Ya tidak ada ketakutan sama sekali terhadap kematian. Bahkan dia katakan, ya untuk diriku darahku sudah mulai tercurah saat kematianku sudah dekat. Dan ya rupanya kalau kita lihat
ayat seterusnya itu yang mengungkapkan sedikit tentang keteguhannya di sekitar kematian itu sendiri. Sebab di situ dia katakan bahwa aku telah, beberapa kali ini dia katakan aku telah. Jadi dia kena sama azamat ini kira-kira tindek Paulus, Rasul Paulus pensiun mulai. Yang temukan ini nanti tojo laskar tak pasangan atau. Iya. Sebab telah. Tapi apa yang dia telah lakukan nih Rasul Paulus, kita lihat bahwa ternyata yang dia ungkapkan kepada Timotius yang dianggap anaknya itu adalah bahwa ia telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Jadi ada 3. Ya, rupanya kehidupan ini dilihat selaku sebuah pertandingan. Ya, kadang juga dilihat selaku peperangan, perjuangan. Dan di sini ya di arena sepak bola atau olahraga lah, ya ini pertandingan yang baik. Jadi rupanya dia tidak culas ini kalau main olahraga. Dia sudah lakukan itu, artinya apa? Dan kepada Timotius ia mau katakan sesungguhnya bahwa lihatlah pada diriku ini, contohlah. Dan memang di beberapa tempat ia mengatakan itu untuk menjadi patron bagaimana seseorang itu seharusnya hidup, dan terlebih supaya nanti juga ia bisa berkata sama seperti Rasul Paulus. Bahwa justru misalnya kalau di Filipi dia katakan bahwa mati itu adalah keuntungan. Dan ia tahu persis bahwa ternyata mati itu adalah seperti apa. Itu kan kalau di Filipi itu kita lihat bahwa ternyata bagi Rasul Paulus itu kan hanya apa? Hanya perpindahan saja kan. Kalau di Filipi pasal 1 ayat 21 sangat jelas. Menurut Rasul Paulus itu ternyata tidak lain kematian itu adalah pergi dan apa? Pergi dan diam bersama Kristus. Kan enak sekali. Justru dia katakan di situ adalah apa? Itu lebih baik. Dan untuk hal ini ia memandang kematian itu ya hanya sepintas saja seakan-akan ya kurang tanda kuala mate maute. Tetapi saya mau katakan untuk banyak orang termasuk kita di sekitar kematian ini, ya kenapa begitu menakutkan? Dan memang ada satu tulisan yang menarik. Iya, rupanya kematian ini memang perlu dipersiapkan. Dan inilah yang menjadi titik renungan saya saat ini. Mempersiapkan kematian itu sendiri. Sebab apa? Kalau kita lihat dalam kenyataannya bahwa kematian itu punya 2 dampak yang luar biasa. Yang pertama bahwa memang kematian itu akan, peristiwa kematian itu akan memisahkan kita. Kita akan berpisah dan untuk selamanya di bumi ini. Kita akan berpisah dengan anak kita. Kita akan berpisah dengan istri, berpisah dengan rumah, berpisah dengan kampung kita, desa kita, kota kita, berpisah dengan dunia ini. Dan saya pikir ini, peristiwa ini kalau kita pikir-pikir secara mendalam ini, saya pikir ini adalah sungguh luar biasa. Mau berpisah. Tidak mudah seseorang itu berpisah dari apa? Dari sesuatu yang ada padanya, yang miliknya. Tidak mudah. Saya pikir memang tidak mudah bagi kita misalnya untuk berpisah dengan hal-hal yang kita kasihi sekalipun. Apalagi mama, ya misalnya yang kita berpisah dengan suami, itu tidak mudah. Dan
Itu indikasi pertama, itu yang sangat nyata pertama kita lihat. Perpisahan. Dan siapkah kita untuk berpisah? Oh tidak. Ini persoalan bahwa kita tidak siap untuk berpisah dengan apapun yang kita kasih dan dengan siapapun yang kita kasih. Tidak ada orang yang begitu siap untuk hal itu. Ada sih dalam Alkitab, tetapi inilah yang menarik. Ini yang menarik. Kalau kita lihat pada diri Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus melihat kematian itu bahwa tidak lain dari sebuah perpisahan, karena dalam bacaan kita tidak lain adalah untuk mendapatkan mahkota. Mahkota apa itu? Dikatakan di situ adalah mahkota kebenaran. Maka dari situ orang menarik banyak pelajaran di sekitar. Bagaimana sih mempersiapkan ini kematian? Jadi dari bacaan kita ini sangat jelas bagaimana caranya. Tidak lain adalah mengupayakan hidup dalam kebenaran itu sendiri, supaya kita mendapatkan mahkotanya. Dan seperti apakah itu kebenaran? Ya, kalau kita lihat dalam terangan pengertian kebenaran, memang banyak orang mengatakan apakah kebenaran itu. Tapi ada juga menulis seharusnya dipertanyakan siapakah kebenaran itu. Dan kita jelas melihatnya dalam diri Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 4 ayat 6. Tapi Bapak Ibu membandingkan apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dengan apa yang diajarkan oleh Kristus Yesus Tuhan kita, maka kita sesungguhnya mau melihat seakan-akan kesamaan tentang kematian ini sendiri. Bahwa kalau kematian itu ternyata menurut Rasul Paulus bahwa kita pindah alam, kita pergi meninggalkan dunia dan tinggal bersama dengan Kristus, maka itulah yang sangat jelas kita lihat dalam ungkapan Yesus bahwa kalau tempat itu sudah siap, aku akan pergi. Artinya bahwa kita akan pindah ke rumahnya Yesus, di rumah Bapaknya. Padahal Bapak mikir neletongan itu ya benar Yesus oleh di rumah lesotongan kira-kira Yesus. Itu dampaknya, dan seharusnya ini menjadi perhatian kita. Tapi ada syarat. Rupanya inilah yang menarik bahwa syaratnya itu apa, dan inilah yang kita ditentukan di hidup kita bahwa seperti apa dan bagaimana, untuk apa, untuk siapa kita hidup. Ada satu tulisan yang menarik yang mengatakan bahwa persoalan damainya engkau menghadap Bapa di surga itu sungguh ditentukan oleh kehidupan. Bagaimana engkau hidup? Bahwa engkau hidup di bumi ini misalnya untuk mencapai, tapi jika engkau tidak mencapainya, maka itu akan timbul kekecewaan. Kalau engkau misalnya mengejar apakah, tapi yang kau kejar itu tidak kau raih, maka akan timbul kekecewaan. Tapi ada satu hal yang menarik, kebenaran. Kalau engkau kejar dan upayakan kebenaran dan keadilan, sekalipun engkau mungkin kalah, tapi engkau akan bangga jika engkau kejar dan melakukan kebenaran itu sendiri. Bahwa akan ada mahkota kalau kita lihat bandingannya dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius. Dan Bapak Ibu dan saudara, dampak pertama perpisahan. Tapi ya memang dalam apa ini yang saya mau katakan, dalam pemahaman banyak orang, termasuk Rasul Paulus sendiri, dampak kematian ini yang kedua itu adalah perpisahan dan juga pertemuan, perjumpaan. Dalam banyak misalnya tulisan-tulisan di Facebook ini telah menghadap Bapa di surga.
Tapi pernahkah kita membayangkan kira-kira bagaimana, seperti apa, bagaimana perasaan kita kalau kita mau menghadap Sang Ilahi, Sang Kekal itu? Saya yakin bahwa tidak mudah bagi kita untuk katakanlah menghadap Dia. So, kalau memang misalnya dalam pemahaman banyak agama, termasuk di dalamnya saudara-saudara kita yang Muslim, ya rupanya memang menghadap kematian tidak lain adalah menghadap Allah. Ada tulisan tentang persoalan-persoalan kehidupan mengatakan seperti ini. Cobalah bayangkan, saat kematianmu akan tiba dan dikatakan bahwa engkau akan menghadap, engkau akan berjumpa dengan Tuhan. Kira-kira bagaimana dan seperti apa kira-kira kau bayangkan muka Tuhan yang akan melihatmu? Mbak Susi lindoro po matolong tira ko kita long ko tolong lang ka tolong margasto. Kira-kira apakah dia akan tersenyum? Apakah dia akan memalingkan mukanya? Apakah dia sikapnya biasa-biasa saja? Coba itu dibayangkan. Dan selalu arahnya apa? Selalu di dalam mengatakan bahwa selalu arahnya ini. Bagaimana engkau hidup di bumi ini? Jadi oleh karena itu kita perlu hati-hati untuk melihat Allah. Untuk memperhatikan, untuk menyiapkan kehidupan di dunia ini, juga menyiapkan kehidupan di dunia yang akan datang itu. Sebab kita memang tidak tahu. Memang kalau kita gereja Toraja memang melihat kematian itu tidak lain adalah sebuah keadaan bahwa tidak ada lagi yang hidup. Bahwa kita masuk dalam rangkulan Tuhan. Nah kalau ini mikir kuang mati buat kita membahas susi, kita tidak bisa berbicara di sekitar itu. Tapi ini bayangan-bayangan yang artinya saya membawanya ke dalam sebuah antropologi. Seakan-akan kita memandang Tuhan bersikap seperti manusia. Kira-kira membalas itu. Dan ini yang kita mau katakan. Bahwa kalau Rasul Paulus begitu yakinnya tentang kehidupan bersama dengan Kristus itu, yang untuk bahasanya kepada Timotius, mahkota kehidupan sudah ada padaku. Itu tidak lain karena itu tadi, bahwa ia telah, namanya telah itu artinya bahwa ia sudah melakukan. Dan orang yang sudah melakukan itu memang tidak pernah akan menjadi khawatir atau takut. Jadi dipatagi dia sampai akhir. Artinya memang sangat jelas bahwa di jalan kehidupan ini ia telah mengupayakan semaksimal mungkin, bahkan mengupayakan sekuat tenaga, bahkan sepanjang hidupnya tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kita punya masing-masing tanggung jawab yang berbeda. Tetapi persoalan sekali lagi kepada kita, pernahkah kita juga berpikir tentang bahwa akan kita mengakhiri kehidupan ini, bahwa kita akan berpisah dengan semua yang kita miliki, dan juga bahwa apakah kita pernah juga berpikir bahwa kita akan menghadap Sang Allah? Memang dalam bahasa kita, dalam bahasa Rasul Paulus dalam bacaan kita, bahwa semuanya akan ada di hadapan Kristus yang akan menghakimi. Tapi tidak ada orang Kristen yang begitu luar biasa ya, untuk mempersiapkan kematian, kecuali untuk berebut kehidupan dan kenikmatan di dunia ini. Akhirnya saya mau katakan,
Kita perlu memang prinsip bagaimana dan seperti apa kita hidup. Untuk siapa kita hidup. Rasul Paulus sudah memberikan contoh dan teladan. Aku hidup, baik hidup dan matiku adalah untuk Kristus. Dan semoga kita semua boleh menjadi pengikut-pengikut. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita menjalani kehidupan. Tuhan juga akan memberikan kita kemampuan menyiapkan kematian kita masing-masing. Dan semoga kita boleh tiba pada apa yang menjadi prinsip Rasul Paulus. Kematian tidak lain adalah pergi dan diam bersama dengan Kristus. Amin. Dia bersatu kita dalam doa. Siapa kita berdoa? Ya Tuhan Allah Bapa di surga, memperhatikan kehidupan di bumi ini ya Tuhan.
maka sangat nyata bahwa memang akan tiba saatnya kami berpisah dengan segala yang ada di dunia ini. Kami akan berpisah dengan apapun yang kami miliki, berpisah dengan orang-orang yang kami kasihi. Dan itu tidak lain pada peristiwa kematian. Namun Bapa di sorga, kami punya kepercayaan bahwa sesungguhnya kematian bukanlah akhir semuanya. Seperti diungkapkan oleh Rasul Paulus, bahwa telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Dan oh Tuhan, maka tolonglah kami semua, supaya kami juga ada perhatian terhadap peristiwa kematian kami sendiri. Dan semoga kami pun boleh mempersiapkan tentu dengan cara bagaimana kami harus hidup dan untuk siapa. Maka demikian juga bahwa Rasul Paulus sudah memberikan teladan bahwa hidup kematian bahkan dilihat dalam terang semangat, dan bahkan menurutnya itu jauh lebih baik. Oh Bapa di sorga, inilah yang senantiasa kami alami, bahwa setiap kami berpisah dengan orang-orang yang kami kasihi, bahwa sungguh duka itu sangat nyata. Terlebih ketika orang-orang terdekat kami, orang-orang yang kami kasihi harus berpisah dengan kami, maka kami membutuhkan topangan-Mu Tuhan. Dan kepada Mamanya Indah kami memohon bahwa Tuhanlah yang akan tetap menopangnya, memberikan kekuatan dan terlebih penghiburan. Bahwa sekalipun untuk kedepannya ini tidak akan bersama lagi dengan Papanya Indah, dijalani dalam kesendirian, tetapi yakinkan beliau bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan kami doakan Bapa di sorga, tolong Tuhan kuatkan dan hibur juga anak kekasih Indah sekeluarga bersama suami David, dan juga anak-anak Alex dan Dilan yang tinggal di Amerika dan kerja di sana. Biarlah Tuhan yang tetap melindungi, memberikan kekuatan menjalani kehidupan, memberikan juga ketenangan bagi mereka untuk bekerja. Demikian juga dengan anak kekasih almarhum Immanuela sekeluarga bersama suami. Dan ini yang biasa memberikan penghiburan bagi kami ketika kami mengingat akan sabda, akan firman-Mu. Ya, Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk rencana keluarga, bahwa jika Tuhan berkenan pada bulan Juli pemakaman jenazah almarhum baru bisa dilakukan. Itu karena kesempatan dari anak dan cucu bagi segenap keluarga yang tidak memungkinkan, sehingga sesuai dengan rencana keluarga, dan semoga untuk bulan Juli ke depan Tuhan buka kemungkinan untuk hal itu. Saat ini juga sementara petani dibangun oleh keluarga, dan semoga Tuhanlah yang memberkati sehingga bangunan ini boleh diselesaikan. Kami juga berdoa untuk neneknya Indah dalam masa tuanya, yang untuk saat ini sudah berumur 98 tahun, satu usia yang sungguh luar biasa. Tuhan kiranya menopang neneknya Indah
di masa tua tersebut. Dan semoga harapan, iman selalu kuat di dalam Tuhan. Demikian juga Bapak di surga, kami bawakan tanganmu untuk Paulus sekeluarga. Bahwa Tuhan yang tetap menopang, memberkati dalam keluarga. Juga dalam menyatakan cinta kasih buat keluarga. Bapak di surga, untuk kehadiran kami semua saat ini, termasuk dalamnya bahwa kami sudah memberikan satu tanda cinta kasih melalui persembahan kasih. Bahwa ini adalah sebuah tanda bahwa duka Bapak Ibu di tempat ini sesungguhnya adalah duka kami juga. Dan karena itu Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati kami supaya ke depannya pun untuk berduka dengan orang yang berduka, merasakan apa yang dirasakan sesama selalu ada. Nama Tuhan tetap dimuliakan di tempat duka ini, baik hari ini pun pada hari besok. Ya Tuhan, terima kasih Bapa di surga untuk semua yang Tuhan telah karuniakan bagi kami. Mampukan kami Bapa untuk melihat cinta kasih-Mu tidakkah berpatokan pada keadaan-keadaan yang kami alami. Bahwa sesungguhnya cinta kasih-Mu itu kekal. Bahwa ketika kami mengalami kedukaan, cinta kasih-Mu pun selalu ada. Bahwa sering memang kami tergoda untuk melihat kasih-Mu Bapa dengan keadaan-keadaan yang kami alami. Padahal itu sungguh amat keliru. Tapi mampukanlah kami Bapa di sorga untuk selalu melihat bahwa Engkau sungguh baik. Baik ketika kami berduka pun ketika kami bersuka. Dan tentu kami memohon Tuhan yang akan menuntun kami supaya senantiasa dalam hidup ini tetap bersandar kepada pengasihan-Mu ya Allah. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dan kami naikkan kepadamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidupnya. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyikan lagi baru nomor 184 di bait pertama dan ketiga, kita nyanyikan bersama-sama. Dan yang bisa berdiri, saya persilakan berdiri. Engkau milikku abadi. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Mendengar baik itu majelis
gereja pengurus OIG, dia menyatakan bahwa jemaat pun turut merasakan apa yang dialami keluarga dalam harapan Tuhan Sang Pemilik kehidupan itu yang akan memberikan kita ketabahan, sopanan dan terlebih kehidupan. Kiranya Allah Sang Pencipta tetap dimuliakan di hidup kita. Sekian dan selamat sore semua. Demikianlah ibadah yang dibawakan oleh Majelis Gereja Toraja Minanga kepada Pak Pendeta dan seluruh pelayan. Disampaikan terima kasih, dan semoga Mama Indah, anak cucu dan seluruh rumpun keluarga Bapak Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya berdiri di sini atas nama keluarga besar Andi Lololete untuk menyampaikan terima kasih kami sebesar-besarnya pertama kepada pendeta dengan majelis gereja yang sudah mengambil bagian pemberitaan firman Tuhan. Kiranya firman yang baru disampaikan dapat memberi kekuatan kepada kami semua yang berduka, kepada seluruh keluarga, dan juga kepada seluruh yang hadir, bahwa kematian bukanlah sesuatu yang perlu membawa kita kepada kedukaan, kepada kedukaan yang berlarut-larut, tetapi suatu kesempatan di mana kita berharap akan masuk ke dalam. Sekali lagi saya atas nama keluarga mohon dimaafkan. Sekali lagi saya mengucapkan atas nama keluarga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang hadir ataupun yang sudah pergi tadi, bahwa seluruh acara ini, seluruh pertemuan kita ini terjadi atas bantuan Bapak Ibu saudara-saudara semua, khususnya kepada ibu-ibu yang sudah berlelah-lelah menyiapkan segala kebutuhan kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan saja yang akan membalas semua jerih payah Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya sekali lagi atas nama keluarga besar
kepada Bapak yang telah menyampaikan paham hati mewakili keluarga disampaikan terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan bahwa esok hari Sabtu tanggal 19 pukul 16 atau pukul 4 sore diadakan ibadah seperti ini yang akan dilayani oleh Majelis Pertimbangan Gereja Toraja dari BTS. Karena itu kami mohon kehadirannya untuk bersama-sama berbagi duka, memberikan kesyukuran kepada keluarga yang berduka. Demikianlah ibadah kita pada petang hari ini, dan sekali lagi terima kasih atas semua perhatian kita semua dalam ibadah ini. Dan acara selanjutnya kami kembalikan kepada keluarga.